Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadi Nasution sebagai data analis di perusahaan penjualan mobil bekas di Saudi Arabia. Dalam hal ini, saya mendapatkan tugas untuk menganalisis data dengan mengoptimalkan strategi penetapan harga dan melakukan prediksi hasil penjualan mobil bekas. Yang mana pembuatan model prediktif ini memperkirakan volume penjualan di masa depan, yang memungkinkan manajemen inventaris yang lebih baik dan perencanaan bisnis yang tepat. Adapun tujuannya nantinya dapat mendorong keberhasilan perusahaan dalam landscape pasar mobil bekas yang dinamis dan kompetitif di Saudi Arabia. Berikut beberapa konteks bisnis yang dilakukan di sebuah industri perusahaan penjualan mobil bekas. Dimulai dari sumber mobil, yaitu penjual yang diperoleh dari dealer pribadi hingga lelang. Kemudian dilakukan pemeriksaan, dinilai dan diperbaiki, yang mana nantinya mobil ini dipastikan dalam kondisi yang baik sebelum dilakukan penjualan. Selanjutnya dilakukan pemasaran menggunakan platform online maupun offline, dan habis itu dilakukan penjualan dengan menawarkan opsi bisa dinegosiasikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya proses pembelian. Di perusahaan ini sendiri disediakan opsi pembiayaan seperti asuransi, pembiayaan garansi dan lainnya yang didokumentasikan dengan legal. Selanjutnya ada alur kerja layanan after sales, yaitu purna jual. Opsi ini mungkin untuk meningkatkan loyalitas terhadap pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga mendapatkan faktor-faktor eksternal seperti yang dapat mempengaruhi harganya sendiri, seperti harga bahan bakar, kondisi ekonomi, hingga terjadinya regulasi dari pemerintahan itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan sedang mengalami masalah. Terlihat dari keuntungan yang diperoleh itu kurang optimal. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, fluktuasi harga mobil bekas, hingga tantangan dalam memastikan kualitas dan keandalan mobil yang dijual. Oleh karena itu, saya akan menganalisis efisiensi dalam penentuan harga jual dan optimalisasi permintaan pasar dapat ditingkatkan. Nah, di sini ada beberapa tim yang menjadi goals dari analisis saya ini. Yang pertama adalah tim manajemen yang nantinya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian ada tim penjualan. Seterusnya ada tim marketing untuk melakukan strategi yang lebih efisiensi lagi dalam meningkatkan volume penjualannya. Terlihat dari cost yang akan diperoleh nantinya, disiapkan nantinya itu ada biaya pemasaran dan promosi, kemudian adanya biaya administrasi, kemudian cost of goods sold. Artinya harga beli yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam analisis ini saya menggunakan beberapa metrik. Yang pertama ada mean absolute error untuk interpretabilitas kesalahan rata-rata. Di sini yang kedua ada RMSE yang untuk mengukur rata-rata kesalahan kuadrat antara prediksi dengan nilai aktual. Yang selanjutnya ada mean absolute percentage error, yang itu untuk menghitung kesalahan prediksi dalam bentuk persentase dari nilai aktual. Untuk menjelaskan data understanding pada dataset used car Saudi ini sendiri, berikut beberapa penjelasan dari kolom. Yang pertama ada type, menggambarkan jenis kategori mobil. Region, kolom kedua ada region, menggambarkan distribusi geografis mobil yang dijual. Kemudian ada make, itu merek mobilnya. Jar type sendiri ada opsi manual sama automatic. Di kolom origin ada asal mobilnya. Optionnya ada standar, full sama semi full. Kemudian ada tahun pembuatan. Yang selanjutnya ada engine size, itu kapasitas mesinnya. Kemudian mileage, ada jarak tempuh yang diperoleh dari mobil itu sendiri. Kemudian ada negotiable, itu nilainya true dan false, dinegosiasikan atau tidak. Dan yang terakhir ada column price, itu harga jual aktual. Nah, untuk setiap barisnya sendiri itu setiap nama mobil itu menggambarkan detail jenis data dari mobil itu sendiri, mulai dari pengguna mileage-nya, region, hingga harga yang ditetapkan. Selanjutnya exploratory data analysis. Dalam hal ini saya mengidentifikasi data numerik dan data kategorikal. Untuk data numerik sendiri itu ada year, engine size, mileage, dan negotiable. Terlihat dari korelasi menggunakan metode Spearman. Di sini menggambarkan kolom year, engine size sangat memiliki nilai korelasi positif terhadap price. Artinya semakin tinggi tahun mobil, semakin besar kapasitas mesin, tentunya akan memberikan harga yang
semakin besar juga. Nah, sebaliknya dengan korelasi antara negotiable dengan price itu negatif strong. Artinya mobil yang diperoleh dari berbagai sumber itu mobil yang diperoleh dari sumber itu dengan harga yang besar tentunya akan sulit dinegosiasikan. Sebaliknya juga kalau mobil yang diperoleh dengan harga yang relatif murah tentunya masih bisa dinegosiasi. Nah, untuk kolom kategorikalnya itu terlihat bahwa ada type, region, make, jar type, origin, dan option. Berdasarkan domain knowledge, fitur type, make, dan option itu dapat mempengaruhi terhadap price. Di sisi lain, fitur jar type, origin, dan region itu tidak memiliki relevansi kepentingan untuk analisis prediktif. Hal ini dibuktikan dengan analisis saya menggunakan uji Kruskal-Wallis antara region origin terhadap price itu tidak adanya perbedaan harga di berbagai wilayah. Kemudian saya lakukan data cleaning dan pre-processing, yang mana setelah saya cek data duplikatnya itu terdapat 4 karena sangat sedikit, itu saya drop data duplikat karena tidak terlalu berpengaruh terhadap predictive analysis. Kemudian saya lakukan check outlier pada kolom price, itu saya buang 1865 rows, artinya yang nilainya 0 dan 5.000 rial ke bawah itu saya tidak ikutkan untuk analisis prediktif. Kemudian untuk year sendiri itu dari tahun 1963 sampai tahun 2000 itu saya drop karena menurut saya juga tidak terlalu berpengaruh terhadap prediktif, karena artinya semakin tinggi tahun semakin bagus prediktifnya. Terus untuk kolom origin itu terdapat value unknown yang tidak bisa menggambarkan asal dari mobil tersebut sebanyak 61 rows, itu saya drop juga. Setelah itu saya lakukan cek missing value, itu tidak terdapat missing value. Kemudian sebelum modeling, terlebihnya saya melakukan pre-processing pada beberapa kolom. Di sini saya menggunakan encoding sama scaling. Untuk encoding sendiri itu yang saya pakai ada one hot untuk kolom option sama make. Kemudian untuk kolom type itu karena memiliki banyak variasi itu saya menggunakan binary encoder. Kemudian untuk fitur numerik pada kolom dataset itu saya menggunakan robust. Artinya kalau robust sendiri itu tahan terhadap beberapa nilai yang outlier itu. Setelah dilakukan pre-processing, selanjutnya masuk ke tahap modeling, di mana di sini data splittingnya saya bagi 70/30, 70%-nya untuk data training dan 30%-nya untuk data testing. Setelah itu dilakukan cross validation untuk memastikan model ini mampu bekerja dengan baik pada data yang belum terlihat. Di sini saya menggunakan keyportnya 5 dan nantinya datanya akan dibagi 5 secara acak. Dan kemudian algoritma yang saya gunakan untuk regresi ini sendiri itu ada linear regression, Ridge, Lasso, KNN regressor, decision tree regressor, random forest, sama SGB-Bus regressor. Dengan pengukuran metriknya itu ada RMSE, MAE, dan MAPE. Setelah dilakukan cross validation itu ditemukanlah dua model terbaik berdasarkan metrik yang terendah tadi. Di sini berdasarkan RMSE dan MAPE-nya itu SGB-Bus merupakan metrik. Berdasarkan metrik itu nilai yang terendah, sedangkan berdasarkan MAE sendiri itu random forest merupakan nilai terendahnya. Nah, setelah itu dilakukan benchmark untuk kedua model ini, ditemukanlah hasil antara random forest dan SGB-Bus itu tidak berbeda signifikan, namun SGB-Bus merupakan nilai yang terendah berdasarkan ketiga metrik tersebut. Setelah didapatkan model yang terbaik itu berdasarkan metrik MAE, MAPE, RMSE yang terendah itu adalah SGB-Bus. Setelah itu dilakukanlah hyperparameter tuning kepada model ini dengan tujuan untuk meningkatkan performa model tersebut. Dimulai dari menentukan hyperparam dari SGB-Bus sendiri dengan menggunakan range estimatornya, learning kecepatan pembelajarannya, max depth kedalaman pohonnya, hingga subsample-nya, call sample, hingga rek lambdanya. Setelah itu di sini saya menggunakan random untuk hyperparameter tuningnya saya menggunakan random set CV, yaitu untuk mengambil kombinasi secara acak dari hyperparameter terbaik itu dengan n-iter-nya itu untuk menentukan jumlah iterasi sebanyak 300 dan cross validation-nya menentukan validasi silang sesuai dengan cross validation yang saya tentukan sebelumnya itu dengan metrik scoringnya itu ada RMSE, MAE, dan MAPE. Setelah itu ditemukanlah hasil dari random search ini, ditemukanlah berikut model yang terbaik. Best score yang terbaik itu di 28.861. Kemudian untuk parameter yang terbaik sendiri untuk model SGB-Bus ini ada min sample, subsample-nya 0,8 dengan rek lambdanya 1,5, n estimatornya itu ada 300. Sementara dengan learning rate-nya itu ada 0,1. Dan ini itu ditentukan berdasarkan dari random search dengan range yang ditentukan dari hyperparam SGB-Bus sendiri.
Berdasarkan hyperparameter tuning tadi, setelah dilakukan di sini saya membandingkan antara model sebelum dituning dengan sesudah dituning. Terlihat dari beberapa penjelasan dari tabel ini, terjadi penurunan meskipun tidak secara signifikan. Artinya hyperparameter tuning berhasil dilakukan dengan terlihatnya penurunan metrik antara RMSE dari 28.000 menjadi 26, MAE-nya terus dan MAPE-nya sendiri itu turun menjadi 0,19. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara bekerja dari model yang saya pilih itu, yaitu SGB Boost. Di sini ada 4 langkah yang akan dia kerjakan. Yang pertama mulai dari boosting itu sendiri itu memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Setelah itu melakukan gradient descent itu meminimalkan fungsi dari loss tadi. Kemudian setelah itu regresi pohon keputusan ini sebenarnya berurutan dan bertahap pohon yang baru itu berurutan dan bertahap memperbaiki sehingga menghasilkan model yang akurat. Setelah itu dilakukanlah regularisasi, artinya menambahkan penalti pada kompleksitas model sehingga antara pohon yang satu dan pohon yang lainnya itu bisa dikatakan antara pohon yang satu dengan pohon yang lainnya saling berkaitan untuk meminimalkan kesalahan dari model yang sebelumnya itu. Setelah dilakukannya modeling dari cross validation, hyperparameter tuning hingga memberikan base params dari model algoritma SGB Boost sendiri itu terlihatlah bahwa feature-feature yang paling berpengaruh terhadap target itu ada dari Make, Mercedes yang paling berpengaruh terhadap target. Selanjutnya diurutkan dengan Make, Land Rover, Bentley, BMW hingga kemudian ada engine size-nya itu, kemudian ada hingga ke tahun pembuatan year. Artinya bisa dikatakan kalau mobil dengan merek berikut ini merupakan mobil premium dengan teknologi yang canggih yang dapat memberikan pengaruh yang paling banyak terhadap peningkatan harga dengan kapasitas mesin yang besar dan tahun pembuatan yang tinggi gitu. Berdasarkan hasil analisis tadi, di sini saya memberikan kesimpulan untuk model sendiri itu, model yang terbaik itu memprediksi harga mobil adalah model SGB Boost. Kemudian dilihat dari feature yang paling berpengaruh terhadap price targetnya sendiri itu ada Make, merek mobil seperti Mercedes, Land Rover, Bentley, BMW, Lexus, feature engine size, feature Epson full sama feature rear. Itu merupakan feature-feature yang paling berpengaruh terhadap target. Dan selanjutnya model SGB Boost pada dataset ini dapat memprediksi harga mulai dari 5.000 sampai 850 rial dengan kisaran tahun pembuatan mobilnya itu 2000 sampai 2021 dan kapasitas mesinnya tidak melebihi dari 9.0. Dari hasil metriknya itu bisa dilihat MAPE yang dihasilkan model itu setelah dituning sebesar 19,42%. Artinya minim error dari kesalahan prediksi itu pada nilai sebesar 19,42%. Nah, untuk bisnisnya sendiri itu ada biaya implementasi model machine learning include pengembangan pemeliharaannya, update-nya hingga SDM yang terlibat serta infrastruktur dan teknologi. Selanjutnya perlu dilakukan analisis kelayakan metrik sebelum dan setelah implementasi model machine learning untuk meningkatkan revenue secara signifikan. Dan yang terakhir itu ada penilaian kecocokan model regresi menggunakan plot sisa untuk keputusan yang lebih terinformasi. Berdasarkan kesimpulan tadi ditemukanlah rekomendasi untuk model dan bisnis sendiri. Berikut beberapa poin untuk modelnya. Yang pertama itu penting untuk menambahkan beberapa feature-feature yang memiliki korelasi yang lebih signifikan terhadap harga terhadap harga. Kemudian untuk data scientist-nya itu untuk data analisisnya sendiri perlu melakukan dokumentasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada eksplorasi fitur untuk yang lebih lanjut hingga mencari sumber data eksternal yang dapat memberikan informasi secara relevan. Selanjutnya untuk rekomendasi untuk bisnis sendiri itu ada 2 poin di sini saya sebutkan. Eksplorasi strategi bisnis alternatif untuk meningkatkan pendapatan tanpa ketergantungan pada model machine learning. Artinya mengoptimalkan SDM, sumber daya manusia dan operasional yang ada di perusahaan nantinya tanpa adanya ketergantungan terhadap model machine learning sendiri. Selanjutnya evaluasi risiko dan keuntungan.
Di sini setelah implementasi machine learning nanti perusahaan dapat melakukan evaluasi ataupun pengaruh dari model ini sendiri yang memberikan dampak terhadap perusahaan. Demikianlah hasil presentasi analisis dari saya. Kiranya dengan data ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pola dan tren yang dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efektif. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.